Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina fa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang dimuliakan, apakah dalam berpuasa ini kita telah mempuasakan mata dan telinga kita? Para pendengar, mata dan telinga adalah dua panca indera yang fundamental dalam diri seseorang manusia. Banyak amalan yang baik dapat dilakukan seseorang tidak lepas dari bantuan mata dan telinganya. Bahkan demikian pula halnya ketika bermaksiat, maka kedua panca indera itu juga ikut bersaham di dalamnya. Tidak sedikit maksiat dan dosa yang membatalkan puasa seseorang berawal dari ketamakan kedua matanya. Tidak sedikit pun hatinya kotor akibat kerakusan kedua telinganya. Oleh karena itu, ketika berpuasa, mari saya mengajak kita semua untuk mengajak kedua panca indera tersebut menahan diri. Sebab dengan peranan kedua panca indera tersebut, puasa seseorang dapat berkualitas. Tidakkah kita masih banyak menyaksikan masih ada sebagian orang-orang yang katanya berpuasa, namun kedua matanya masih liar menatap dengan nafsu, sementara kedua telinga masih gemar mendengar apa yang tidak pantas baginya. Mungkin termasuk kita di dalamnya. Oleh karena itu, hal semacam inilah yang perlu kita waspadai ketika kita berpuasa. Para pendengar, maksiat yang dilakukan oleh kedua mata dan telinga terkadang begitu lembut, bahkan tanpa disadari oleh seseorang ketika berpuasa. Akibatnya, tanpa mereka sadari, nilai puasa sudah berkurang. Terutama sebagian orang yang masih memaknai puasa dengan hanya menahan lapar dan haus dari siang hingga matahari tenggelam. Namun kedua mata dan telinganya masih saja liar tanpa kontrol. Kondisi ini sama dengan pengembala ternak yang membiarkan hewan gembalaannya masuk dan makan dari ladang-ladang orang lain. Namun ia masih tetap duduk mantap tanpa berbuat sesuatu untuk mencegahnya. Para pendengar, akibat ulah mata kita yang kerap melalaikan manusia, itulah dalam sebuah ayat yang cukup panjang Allah mewanti-wanti terutama kaum perempuan, begitu juga dengan halnya kaum laki-laki, untuk menjaga mata dan kemaluannya. Karena mata yang menatap berpotensi bimbang mengingat Allah ketika melihat apa yang disukai oleh nafsunya. Maka dari itulah mata kerap dinasihati agar mata selalu waspada terhadap apa yang ia lihat. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azwaka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Wa kullil lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang beriman, laki-laki hendaknya menjaga pandangan mereka dan memelihara
kemaluan mereka, karena yang demikian itu membersihkan jiwa mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Dan katakanlah kepada wanita perempuan, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Para pendengar yang budiman, tidak dipungkiri, aurat wanita banyak yang melalaikan mata kaum pria. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang ketika berpuasa namun terperosok oleh godaan mata hingga akhirnya berbuat nista. Semua bermula dari pandangan mata yang didorong oleh gelora nafsu. Sekalipun demikian, aurat kaum laki-laki juga menjadi potensi dosa bagi kaum wanita yang memandangnya. Apalagi sekarang kita bisa melihat langsung melalui Facebook, TikTok, dari YouTube, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menjaga mata kita agar tidak mengurangi puasa kita. Kita harus menjaga telinga kita agar tidak mendengar yang tidak disukai Allah. Dari ayat di atas tampak begitu jelas bagaimana umat Islam diingatkan berkali-kali soal pandangan, lalu disusul dengan menyuruh menjaga kemaluan. Itu artinya kedua hal tersebut sangat berpotensi menjungkalkan manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dengan menundukkan pandangan dari yang diharamkan, maka kemaluannya akan dapat menutup rapat-rapat potensi dosa yang berasal dari pandangan mata. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, janganlah seseorang lelaki itu melihat kepada aurat orang lelaki lain. Jangan pula seseorang wanita melihat aurat orang wanita lain pada wanita lain. HR Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain, bahkan jika diceritakan dari Ummu Salamah RA, ia menuturkan, aku pernah berada di sisi Rasulullah SWT dan di dekatnya ada Maimunah. Kemudian datanglah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta. Peristiwa ini terjadi sesudah kita diperintah untuk meletakkan tabir, yakni antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya harus diberi tabir jikalau hendak bertemu. Nabi SAW lalu bersabda, bersembunyilah engkau berdua, Ummu Salamah dan Maimunah, dari Ibnu Ummi Maktum itu. Kita berkata, ya Rasulullah, bukankah ia seorang buta yang tidak dapat melihat serta tidak dapat pula mengenal kita? Lalu Nabi SAW bersabda, apakah engkau berdua ini juga buta? Bukankah engkau berdua dapat melihatnya? Ini diriwayatkan oleh HR Abu Daud. Para pendengar, selain mata, ketika berpuasa, telinga juga harus mendapat posisi penjagaan yang sangat ketat dan pengawasan ekstra dari pemiliknya. Sebab telinga juga berpotensi mengurangi kualitas puasa kita. Bahkan juga dapat membatalkan puasa. Dengan demikian, ibadah puasa menuntut seseorang untuk menghindarkan mulut dan telinganya dari hal-hal merusak ibadahnya. Begitu juga pandangannya, seperti mendengar kata-kata yang sia-sia atau omongan yang tidak bermanfaat. Para pendengar, memelihara telinga berarti menjaga badan dari kegelisahan. Menjaga telinga membuat hidup semakin tentram dan nikmat menjalankan ibadah. Maka tidak berlebihan jika Allah dalam surah An-Nisa ayat 140 berfirman, A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairihi
innakum iza misluhum. Yang artinya, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mengumpat seseorang dan orang yang mendengarnya, maka keduanya telah bersekutu dan keduanya bersalah. Hal tersebut dikarenakan ia dan telinga berkompromi untuk mendengar sebuah celaan atau aib saudaranya. Jika itu terus dilakukan, maka dapat mengurangi kesempurnaan nilai puasa kita. Bahkan akibat mendengar itu saja dapat berujung petaka baginya. Bukankah iri dan dengki telah banyak menjungkalkan manusia? Oleh karena itu, mata dan telinga harus dimaksimalkan untuk ketaatan kepada Allah. Sebab tanpa mata dan telinga, kesempurnaan seseorang akan hilang apabila kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Jika salah satu dari kedua panca indera tersebut dicabut dari diri seseorang, maka ia akan dianggap cacat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mata dan telinga merupakan amanat yang urgen dimaksimalkan untuk ketaatan kepada Yang Kuasa Allah SWT. Lebih-lebih ketika berpuasa, sebab mereka yang tetap bermaksiat dengan mata maupun telinganya, pada dasarnya tengah bersandiwara terhadap dirinya sendiri. Para pendengar, kenapa demikian? Karena pada akhirnya kita semua, anggota tubuh manusia, akan menjadi saksi atas apa yang ia lakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, maka keburukan yang dilakukan manusia melalui mata dan telinga akan tersingkap di hadapan Allah SWT. Dan ketika itu, berbagai anggota tubuhnya yang lain diam membisu, mendengar kesaksian anggota tubuhnya yang lain. Allah SWT berfirman, pada hari itu lisan-lisan, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Saya teringat sebuah syair lagu yang berbunyi, di suatu masa Anda kan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Anda gunakan. Di suatu masa Anda kan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan. Kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Anda gunakan. Ada satu lagi syairnya, tangan dan kaki menjadi saksi. Tangan dan kaki menjadi saksi, mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Para pendengar, oleh karena itu, janganlah seseorang berpikir kalau maksiat mata dan telinga yang ia lakukan tidak akan pernah terekam oleh Allah. Sebab dengan kedua ayat di atas, semakin jelas bahwa anggota tubuh yang selama ini tidak berbicara akan dapat memberikan kesaksian atas pelanggaran yang dilakukan terhadap perintah-perintah Allah. Sebab mata, telinga, dan anggota tubuh lainnya akan tetap diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 65.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Para pendengar yang beriman, oleh karena itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita sungguh-sungguh menjaga mata kita, menjaga telinga kita, agar tidak bermaksiat kepada Allah. Apalagi kita tidak lepas karena teknologi semakin canggih. Hampir semua kita mempunyai HP. Kita bisa melihat apa saja. Oleh karena itu, mari kita rem diri kita agar jangan sampai membatalkan puasa karena melihat yang tidak pantas kita lihat, dan jangan sampai membatalkan puasa kita karena kita mendengar yang tidak pantas kita dengar. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Semoga menjadi pencerahan dan kita semakin kaya terhadap ilmu agama Islam, agar kita selalu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah SWT. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.